Astaghfirullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini walaupun cuaca dingin di luar tapi tidak mematahkan semangat kita untuk bertalabul ilmi. Tadinya pembahasan di malam hari ini dari takmir meminta pembahasan seputar rumah tangga, tapi yang datang bapak-bapak jadinya, mamanya nggak ada pula, jadi kita robah temanya. Iya, kita akan membahas seputar pentingnya istiqomah. Istiqomah di dalam memegang agama sampai kematian menjemput kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah dengan kata-kata itu. Artinya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menikmati yang dihalalkan Allah, menjauhkan yang diharamkan Allah azza wa jalla, kemudian dia istiqomah dengan 4 perkara itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji saat kematian kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan para malaikat menghibur kita, dan para malaikat akan mengatakan di telinga kita, berbahagialah, jangan sedih dan juga jangan susah hati, karena engkau sudah dijanjikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita dapat petik hikmah dan pelajaran bahwa orang yang senantiasa istiqamah di atas agamanya, maka hadiahnya adalah dia akan diwafatkan oleh Allah azza wa jal dalam kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, ada beberapa kisah sebelum kita masuk tentang poin-poinnya, tentang bagaimana para ulama saat wafat, para ulama yang mengajarkan kepada kita betapa mulianya istiqomah itu. Dikisahkan dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, lamma hadarahul mautu, ketika beliau menjelang wafatnya, dakhala alaihi rijalun min ashabihi, teman-temannya datang. Dan Imam Hasan al-Basri ini hidup di generasi kedua setelah para sahabat, yang disebut dengan generasi tabi'in. Dan Imam Hasan al-Basri ini terkenal sebagai Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, dikenal keulamaannya, bahkan ucapannya kalau bicara itu persis seperti Nabi, untayan-untayannya itu seperti sabda Nabi, saking indahnya. Jadi Hasan al-Basri saat detik-detik wafatnya datang teman-temannya, faqalu, teman-teman yang mengatakan,
zawwidna minka kalimatin yanfa'una Allahu azza wa jal bihinna ya imam. Wahai imam, sebelum kau mati, bisa enggak kau berikan arahan-arahan kepada kami, nasihat-nasihat kepada kami dengan kalimat-kalimat, semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan kalimatmu itu. Maka Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, inni muzawwidukum thalatha kalimat, akan aku arahkan kepada kalian 3 kalimat. Ini orang mau mati tapi bisa sempat memberikan nasihat. Kalau kita lihat hari ini orang yang mau mati itu jangan lagi ngasih nasihat, ditalkin la ilaha illallah aja tak bunyi, ya kan? Tapi begitulah kematian para ulama, sempat-sempatnya dia ngasih nasihat. Dia mengatakan inni muzawwidukum thalatha kalimat, aku berikan bekal kepada kalian dengan 3 kalimat. Kemudian beliau mengatakan yang pertama, ma nuhitum anhu min amrin fakunu min adrakin nasilah. Apapun yang dilarang kepada kalian, kalau Allah dan Rasulnya melarang kalian, jadilah kalian manusia yang paling meninggalkan larangan itu. Kalau sudah Allah larang, Rasul larang, jadilah manusia yang paling menjauh dari larangan itu. Kemudian yang kedua, wa ma amartum bihi min ma'rufin fakunu min a'malin nasi bihi. Dan apapun yang diperintahkan kepada kalian dari Allah dan Rasulnya, dari kebaikan-kebaikan, maka jadilah kalian orang yang paling mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, wa'lamu anna khuttakum khutwatun lakum wa khutwatun alaikum. Ingatlah bahwa perjalananmu di dunia ini bisa menguntungkan dirimu atau bisa merugikan dirimu. Fanduru aina taghduna wa aina taruhun. Maka perhatikan dalam hidupmu kemana engkau pergi dan kemana engkau kembali. Artinya yang terakhir ini seolah-olah al-imam mengatakan, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika kita ini keluar rumah, entah mengarah kemana saja, perhatikan arah itu. Apakah ada pahala di situ ataukah ada dosa di situ? Maka carilah yang banyak pahalanya, tinggalkan yang banyak dosanya. Kemudian setelah dia menasihati 3 kalimat ini, wa kana yugma alaihi thumma yafiqu wa yaqulu sabran wa ihtisaban wa tasliman li amrillahi hatta qubid. Ketika selesai dia menasihati itu, tiba-tiba dia pingsan. Setelah pingsan dia sadar. Ketika sadar itulah dia mengatakan, ya Allah, semoga engkau berikan aku kesabaran, semoga engkau berikan pahala yang banyak kepadaku, dan semoga Allah berikan kepadaku kemudahan untuk berserah diri akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bicara seperti itu, dia pun meninggal dunia. Lihat, begitulah bagaimana para ulama ketika meninggal dunia. Dikisahkan dari ulama yang lain. Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 127 Hijriah. Qala ibnuhu Muhammad, berkata putranya Thabit al-Bunani ini namanya Muhammad, zahabtu ulakkinu abi. Kata anaknya Muhammad ini, aku menemui ayahku. Dan Thabit al-Bunani seorang ulama besar di zaman itu. Jadi kata Muhammad anaknya ini, aku pergi menuju ayahku yang sedang sakaratul maut itu, dan aku berusaha untuk mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan, ya abati qul la ilaha illallah, wahai ayahku, katakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi apa kata Thabit al-Bunani? Dia mengatakan, ya bunai khalli anni fa inni fi wirdis sabi' ka'annahu yaqra'u wa nafsuhu takhruj. Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, tidak perlu kau talkinkan aku, katanya, karena sesungguhnya aku sedang membaca wiridku sendiri.
Aku sedang membaca wirid, aku sedang membaca Al-Quran, aku sedang berzikir. Sambil dia bicara, tiba-tiba kemudian dia meninggal dunia. Jadi lihat bagaimana para ulama ketika diingatkan dia ingat. Tapi kita lihat kematian di tengah-tengah kita lah orang-orang yang koma, orang-orang yang sedang sakaratul maut. Kadang-kadang orang yang mengaji banyak di situ pun kadang-kadang tidak tahu. Ditalkinkan pun tidak bergerak lisannya. Ini menunjukkan apa? Para ulama memberikan petunjuk kepada kita, beginilah orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian juga dikisahkan oleh Abu Bakar ibn Ayyas, seorang ulama juga yang meninggal pada tahun 193 Hijriah. Lamma hadarat Abu Bakrin al-wafat, ketika Abu Bakar ibn Iyas ini meninggal dunia, bakat ukhtuh, saudarinya yang perempuan tiba-tiba menangis melihat saudaranya Abu Bakar ibn Iyas, seorang alim itu yang sedang sakaratul maut. Faqala laha, tiba-tiba Abu Bakar ibn Iyas mengatakan kepada saudaranya, ma yubkiki, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Unzuri ila tilka az-zawaya, kau lihat tembok di pojok sana, katanya. Kau lihat tembok di pojok sana, kata Abu Bakar ibn Iyas ini. Faqad khatama akhuki fiha 18,000 khatmah. Sungguh saudaramu ini, Abu Bakar ibn Iyas ini, sungguh saudaramu ini di pojok sana sudah menghatamkan 1018 kali hatam Al-Quran di pojok itu, katanya. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia meninggal dunia. Lihat bagaimana orang dulu, mereka menghadapi kematian itu dengan tenang, kan? Karena mereka menurut kacamata kita secara zahir, amal mereka sudah cukup, kan gitu. Udah ribuan kali mereka menghatamkan Al-Quran. Pertanyaannya, berapa kali kita menghatamkan Quran? Tiba-tiba kita menghayal ingin husnul khatimah. Kan gitu. Ya kalau para ulama ya wajar seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dikisahkan oleh Abu Bakar ibn Habib yang meninggal pada tahun 530 Hijriah. Lamma uhtudira, ketika dia hampir sakaratul maut, qala lahu ashabuhu, teman-temannya datang di sekelilingnya dan mengatakan, ausina ya imam, bisa enggak kau wasiatkan aku dengan beberapa wasiat. Lihat bagaimana dulu ulama itu sangat dihormati. Mereka takut kalau seandainya mereka meninggal, karena Nabi mengatakan apa? Mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau hari ini Pak Jokowi meninggal, wakilnya jadi presiden. Kalau hari ini Pak Rudi meninggal, wakilnya jadi wali kota. Kalau hari ini pengusaha meninggal, besok ada lagi yang lebih kaya. Itu dunia, bisa digantikan. Tapi seorang ulama kalau meninggal tidak ada gantinya. Itu Nabi yang ngomong, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak digantikan. Imam Syafi'i meninggal, siapa penggantinya? Tidak ada. Imam Ahmad meninggal, siapa penggantinya? Tidak ada sekelas Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Malik meninggal, imam-imam besar lainnya meninggal. Siapa yang menggantikan? Ulama-ulama kita di negeri kita meninggal, siapa yang menggantikan? Yang menggantikannya lebih bodoh daripada ustaz-ustaznya kan sebelumnya. Tapi kalau presiden boleh jadi mungkin yang setelahnya lebih baik atau mungkin lebih jelek, kan begitu. Makanya Rasul mengatakan mautul ali musibatun la tujbar itu. Makanya dulu ulama itu dihargai. Kalau sekarang tidak, ulama itu diobok-obok kalau sekarang ini. Gitu ya. Wah, dimacem-macemin sekarang ini. Yang bukan ulama aja so jadi ulama sekarang ini. Yang ulama beneran tidak diulamakan, yang artis jadi ustaz itu pula diulamakan. Belajar tah di mana dia kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada kematian orang alim dulu itu, mereka takut ilmunya hilang. Maka cepat-cepat saat detik wafat ini ditanya tuh. Takut ilmunya hilang. Makanya mereka mengatakan kepada Abu Bakar ibn Habib ini, ya imam, ausina,
Jangan mati duluan katanya. Berikan wasiat dulu kepada kami katanya. Faqala, maka kata Abu Bakar ibn Habib, usikum bi thalathin. Kuwasiatkan sebelum matiku 3 perkara. Pertama, bitaqwallahi azza wa jal, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kedua, wa muraqabatuhu fi khalawat, ingatlah Allah di waktu kau sendirian. Karena betapa banyak orang-orang yang ketika bersendirian bermaksiat pula dia kepada Allah azza wa jal. Dan itu dosa yang paling besar. Kalau orang bermaksiat saat bersendirian dengan Allah, bukannya berzikir malah bermaksiat, itu bisa menghapuskan pahala sebesar gunung Tihamah, kata Rasul. Karena nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah, tiba-tiba dihancurkan gara-gara maksiat yang bersendirian kita dengan Allah azza wa jalla. Dan sekarang maksiat yang bersendirian itu mudah. Kalau dulu maksiat yang bersendirian itu mungkin orang pacaran berdua di kuburan kan itu ya, atau di mana, nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah saja, dan ketiganya setannya lah di situ. Sekarang cukup dengan handphone saja bisa maksiat sendiri di kamar itu. Ya barhoq, ya kan, berita-berita nggak jelas, nonton film yang nggak layak ditonton, gambar-gambar. Sekarang bisa maksiat sendirian. Ma'asyiral muslimin, makanya di sini dinasihati wa muraqabatuhu fil khalawat, ingat Allah saat bersendirian. Kemudian wahdharu masra'i hadza, dan ingat saat posisimu seperti aku ini, saat kalian seperti aku ini, kira-kira apa yang harus kalian siapkan. Jangan menunggu seperti aku sekarang ini. Artinya disuruh berbekal di sini. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekallah taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian juga dikisahkan dari ulama yang lain, namanya Abul Waqti Abdul Awwal, yang wafat pada tahun 553 Hijriah. Kana salihan katsiran dzikri. Abul Waqti ini orangnya saleh, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamma uhtudira, ketika detik-detik wafatnya ini, kana akhiru kalimatin qalaha, akhir ucapan sebelum wafatnya dia mengatakan apa? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duhai kiranya kaumku tahu, duhai kiranya kaumku tahu bagaimana Allah sudah mengampuni dosaku dan telah menjadikan aku termasuk orang mulia di sisinya. Ayat ini menceritakan tentang siapa? Habibun Najjar. Jadi kalau ibu bapak baca surah Yasin, dalam surah Yasin itu ada kisah tentang Habibun Najjar. Jadi di zaman dulu, di zaman Bani Israel, ada satu perkampungan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 2 nabi, tapi satu kampung tak mau beriman juga, padahal 2 nabi diutus kepada kampung itu. Kemudian Allah mengatakan apa? Kami tambah 3, fa'ajazna bisalis, katanya. Kami tambah 3 lagi. Bayangkan, sudah 2 masih kurang juga, nggak ada yang beriman, ditambah lagi sama Allah 3 nabi sekaligus satu desa. Tapi hidayah itu milik Allah. 3 nabi sekaligus diutus loh, nggak ada yang beriman. Dekilnya Bani Israel Yahudi itu. Akhirnya kemudian mereka justru malah mengancam nabinya. Rupanya ada orang yang beriman tapi dari negeri yang jauh, namanya Habibun Najjar. Langsung kemudian ketika 3 nyawa Nabi terancam, datang Habibun Najjar dari perbatasan kota itu, memperingati orang kampung itu dan mengatakan, kalian bersyukurlah sudah ada 3 nabi ini. Kok kalian tidak beriman? Jangan sakiti mereka, bahaya. Justru kemudian Habibun Najjar ditangkap. Habis ditangkap kemudian dipendam setengah badan, kemudian dirajam hidup-hidup sampai mati. Lah Habib bin Najjar ini saat mati dia baca ayat ini, diabadikan dalam Al-Quran. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena saat dia meninggal, dia digambarkan dia berada di surga. Makanya dia mengatakan, duhai kiranya kaumku tahu
Allah sudah mengampuni dosa-dosaku dan telah menjadikan aku termasuk orang mulia. Ya tapi kan tidak mungkin kedengaran, orang sudah mati. Ya, dia hanya ngomong untuk dirinya sendiri saja. Makanya kemudian ayat ini pula yang dibaca oleh Abdul Awwal ketika meninggal dunia. Makanya terkadang tanda-tanda husnul khatimah itu diakhiri dengan baca Quran. Ada seorang syekh bercerita, jadi di Riyadh di Arab Saudi sana ada anak muda itu kecintaannya kepada Quran luar biasa, luar biasa. Dalam bus dia baca Quran, dalam pesawat dia baca Quran, ketika di mobil dia baca Quran, ketika di halte dia baca Quran. Pokoknya di mana saja dia tidak lepas daripada Quran saku dan dia baca terus tanpa ada perasaan malu. Coba kalau anak-anak muda zaman sekarang naik kereta, keluarkan Quran kemudian baca, di sampingnya ada gadis cantik, tak jadi itu. Ya kan? Malu. Jangankan baca Quran, waktunya sholat pun tak mau sholat dia. Coba bayangkan, zaman sekarang ini seperti itu karena tidak ada iman lagi sudah. Allah takdirkan anak muda ini berada di dalam mobil, rupanya mobilnya kecelakaan, tabrakan. Ya. Semua mati di tempat. Anak muda ini pula sekarat. Akhirnya kemudian anak muda ini diselamatkan, dibawa ke mustasfa, ke rumah sakit. Sepanjang jalan dia terus membaca Al-Quran. Ketika kemudian dia sudah terbaring di ruang ICU, kemudian gurunya datang, seorang syekh itu berusaha mentalkin, tapi dia terus membaca suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Diulang-ulang ayat ini dan dia mati di ujung ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berucap dengan hawa nafsunya, yang diucapkanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya, kemudian dia meninggal. Itulah Al-Quran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada juga orang-orang yang meninggal itu subhanallah. Sampai-sampai seorang syekh ini bercerita juga, seorang syekh ini suul khatimah betul. Ayahnya seorang alim, tapi anaknya orang jahat, akhlaknya buruk, mungkin karena sudah terkena pergaulan bebas di Saudi juga. Dan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya itu sudah narkoba, sudah mungkin berzina dan begitu seterusnya. Orang tuanya tidak tahu. Tahunya adalah ketika terjadi kecelakaan, kemudian dibawa ke rumah sakit karena bapaknya seorang alim, maka berusaha mentalkin anak muda ini. Tapi apa yang terjadi? Setiap dikatakan ya bunayya qul la ilaha illallah, wahai anakku katakan la ilaha illallah, tapi apa yang keluar? Yang keluar nama gadis-gadis yang pernah dizinahinya, dan dia masih hafal namanya dan dia sebut satu persatu, dan yang terakhir ketika disebut disitulah nyawanya terakhir keluar. Auzubillah. Sul khatimah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW selalu meminta kepada kita umatnya, menganjurkan umatnya untuk berdoa agar kita wafat di atas kebaikan. Abdurrahman ibn al-Aswad juga dikisahkan ulama yang meninggal pada tahun 99 Hijriah. Lamma uhtudir Abdurrahman ibn Aswad, ketika Abdurrahman ibn Aswad ini detik-detik wafatnya, baka dia menangis. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, wa ma yubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Qala, dia mengatakan, asafan ala saumi was salat, menyesal aku tidak memperbanyak puasa dan salat, katanya. Padahal dia ulama besar, dia ahli salat, dia ahli puasa, tapi dia masih menyesal dia kurang dalam puasa dan salat. Lah kita lo tidak pernah menambah dari yang wajib. Kadang puasa sunnah malas, sholat sunnah malas, qiyamul lail malas, kan itu. Cemana pula akan mengatakan seperti ini? Harusnya kata-kata ini kan pantas untuk kita. Tapi dia ulama yang ahli sholat, ahli puasa masih mengatakan ya asafa ala saumi was salah, katanya. Duhai kiranya aku ketika masih sehat betul-betul merajinkan kembali puasa dan salat. Walam yazal yaqra'ul Quran, setelah itu dia terus membaca Al-Quran hatta mata, sampai meninggal dunia.
Kemudian juga dikisahkan oleh Sulaiman At-Taimi yang wafat pada tahun 143 Hijriah. Qala ibnu, yang berkata ini adalah putranya. Hina hadara abil maut, ketika ayahku meninggal dunia, Sulaiman At-Taimi, qala li, dia mengatakan kepadaku, ya bunai, hadithni bi rukhsi la'alli alqallaha ta'ala wa ana husnu dhanubi. Wahai anakku, kisahkan kepadaku, mungkin dengan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang pernah kau dapatkan dari ilmumu kepadaku, supaya aku bisa berjumpa dengan Allah dan aku dalam kondisi berbaik sangka dengan Allah. Ikhwan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini termasuk sunnah yang kadang-kadang mahjurah, ditinggalkan. Orang yang sakit itu, orang yang sakit parah itu, setan lebih dekat dengan dia dibandingkan malaikat. Orang yang sakit parah itu setan lebih dekat, karena setan tidak mau ada dari hamba-hamba Allah yang meninggal dunia kemudian dia husnul khatimah, karena itu kesempatan terakhir menggoda dia masalahnya. Makanya setan itu akan berusaha menghubungi orang yang sakit parah, jangan sampai detik-detik wafatnya kemudian lepas pula dari jeratan setan. Itu sangat rugi setan itu, karena masalahnya dia akan mati kan, udah gak ada kesempatan menggoda lagi. Makanya setan akan menghubungi orang sakit. Makanya lihat orang-orang sakit, terutama yang sudah parah, apalagi sudah lama, apalagi sudah terbaring, ucapannya aneh-aneh kan. Terkadang lebih baik mati daripada hidup. Putus asa, kecapean menahan sakitnya, sudah tidak sabar lagi, tidak mengharap pahala lagi. Karena apa? Setan masuk supaya dia apa? Putus asa. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abbas, pamannya, saat sakit parahnya, dan mengatakan, ini Rasul ngomong sama pamannya Abbas tuh, hei Abbas, pamanku, jangan sekali-kali kau berandai-andai dengan kematian. Sebab kalau seandainya penyakitmu Allah sembuhkan dan engkau orang baik, engkau bisa menambah pahala. Tapi kalau engkau orang jahat, kau ada kesempatan bertobat. Ya. Kalau engkau orang jahat, tiba-tiba disembuhkan penyakitmu, kau ada kesempatan bertobat. Tapi kalau engkau orang baik, kau bisa menambah pahala, kata Nabi. Tetapi kalau memang harus mengucapkan karena sudah tidak tahan lagi, maka katakanlah, ya Allah, kalau memang kematianku lebih baik matikan saja. Tapi kalau kehidupanku lebih baik, maka sembuhkan. Karena saat itu setan akan berkumpul kepada orang sakit itu. Makanya di sini kenapa kemudian Sulaiman At-Taimi ini mengatakan, agar jangan sampai ketika aku meninggal aku bersuudzon kepada Allah, tapi supaya aku berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Makanya kita sebagai orang hidup, kalau seandainya kita berkunjung kepada orang sakit itu, jangan sekali-kali menceritakan keburukan orang yang sakit. Ya, pamannya ada orang sakit parah nih, kita datang, sebutkan aja kebaikannya, sebutkan, walaupun sebenarnya dia bukan orang baik, tapi sebutkan saja kebaikannya. Duh sayang, memang orang baik diuji seperti ini gitu. Padahal dia orang jahat, padahal nggak apa-apa ngomong gitu saja. Ya. Atau kapan lagi lah kita ke masjid, kapan lagi kita ini, dan begitu seterusnya. Sebab orang sakit mendengarkan orang di sekitarnya. Kalau suara yang masuk itu kebaikan, maka akan menghilangkan memori-memori maksiatnya, dan yang diingat kebaikan yang diceritakan orang sekitarnya. Boleh jadi dengan itu dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah, dan kalaupun dia meninggal minimalnya ada husnudzon, berbaik sangka dengan Allah. Tapi kalau kita ceritakan keburukannya, cepatlah sembuh, kita maling lagi, kita ngerampok lagi, kita mabuk lagi, itu kan dosa semua, ya kan? Ya, cepat sembuh. Kapan kita narkoba lagi? Kapan kita ke diskotik lagi? Kapan dugem lagi? Lupa ingatan pahalanya, ini dosa, akhirnya ingat neraka. Kalau sudah ikut neraka, suudzon kepada Allah. Kalau sudah suudzon kepada Allah, jangan pula kemudian dia mati, itu pula dosa yang terakhir yang ia bawa menghadap Allah, suudzon, berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah dia tidak akan masuk surga, pasti neraka. Itu bahaya. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, hibur dengan kebaikan, supaya harapannya lebih besar dari perasaan takutnya. Jangan diceritakan maksiat, karena itu waktu kita menceritakan kebaikan. Ya. Kemudian juga dikisahkan dari Abu Hazim
Salamah ibn Dinar Al-A'raj yang wafat pada tahun 144 Hijriah. Dari Muhammad ibn Muttarif, dia mengatakan, dakhalna ala Abi Hazim Al-A'raj, kami masuk ke rumah Abi Hazim Al-A'raj lamma hadarahul maut, ketika detik-detik wafat. Faqulna, kami katakan, kaifa tajid, bagaimana kondisi, bagaimana keadaanmu? Qala, kata Abu Hazim, ajiduni bi khairin, alhamdulillah, aku dalam kondisi baik, rajian ilallah, aku terus mengharap pahala Allah, husnadzan bihi, berhusnudzon kepada Allah, fil mauti rahatan lil mu'minin, kematian itu adalah istirahat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dia membaca, wa ma indallahi khairun lil abrar, ingatlah apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia. Kemudian dia meninggal. Lihat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa kutipan bagaimana para ulama-ulama dulu gitu ya, satu wafatnya itu rasanya indah sekali. Ada yang membaca Quran kemudian meninggal, ada yang sedang menasihati kemudian dia meninggal, ada yang sedang berzikir kemudian dia meninggal, ada yang sedang membaca la ilaha illallah kemudian dia meninggal. Macam-macam gambaran ulama-ulama dulu meninggal tuh. Nah, sekarang kita lihat gambaran-gambaran orang yang pernah Anda lihatlah saat nazah meninggal itu. Ada enggak gambaran-gambaran seperti orang-orang seperti ini? Ataukah sebaliknya, yang Anda lihat cuma diam terus mati gitu. Ngorok mati. Gitu kan. Lah dari sini kenapa pentingnya kita ini istiqomah. Makanya saat wafatnya Nabi SAW, semua para sahabat tidak yakin bahwa Rasul meninggal. Umar sampai sesumbar dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Dia itu hanya sedang pergi 40 hari saja, nanti dihidup lagi dan akan mematahkan tangan dan kaki orang munafik itu. Saking gak percayanya Nabi itu wafat. Ali tidak bisa bangun kayak orang gila. Utsman lemas langsung. Semua para sahabat tidak sanggup bangkit karena gak yakin Nabi meninggal, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba datang karena dia tidak tahu kalau Rasul meninggal. Dia dihabari Rasul meninggal. Kemudian dia datang dengan berusaha tenang, masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, putrinya. Kemudian disingkaplah wajah Rasul yang ditutupi kain, kemudian dicium keningnya dan mengatakan, tibta anta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, sungguh indah jasadmu baik ketika hidup ataupun ketika mati wahai Rasul. Kemudian ditutup. Kemudian Abu Bakar keluar langsung berkhutbah. Ini Umar sedang sesumber bawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya. Kata Abu Bakar, uskut ya Umar, diam, duduk, suruh duduk ya. Tapi Umar tak peduli juga. Akhirnya Abu Bakar gak peduli dengan Umar, naik dia ke atas mimbar. Kemudian dia mengatakan di hadapan umat Rasul dan mengatakan, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, lihat Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa di antara kalian yang masih menyembah Allah, Allah zat yang tetap hidup dan tidak akan mati. Barulah kata para sahabat, setelah Abu Bakar mengingatkan kami, apalagi kemudian membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imitta aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad lagi? Siapa yang murtad ke belakang kalian tidak memadaratkan Allah sama sekali, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur saja. Sahabat mengatakan, ketika Abu Bakar mengingatkan kami dengan ayat itu, baru kami sadar Nabi itu sudah meninggal. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu memberikan kesemangatan apa? Untuk istiqomah. Ini wasiat istiqomah Abu Bakar. Yang kalian sembah itu bukan Muhammad, yang kalian sembah itu Allah. Ubudullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai mati. Karena Rasul-Rasul Muhammad ini sama dengan Rasul yang lainnya, sama dengan Musa sudah meninggal, sama dengan Isa diangkat ke langit, sama dengan yang lainnya juga meninggal. Semua kita akan meninggal. Tetapi namanya beribadah itu
tetap kita harus terus tidak boleh terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqomah. Abu Bakar mengingatkan soal istiqomah ini. Karena di zaman sekarang, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, ini zaman fitnah. Syubhat dan syahwat itu sudah merajalela di tengah kita ini. Apa itu syubhat? Syubhat ini kerancauan dalam beragama. Coba sekarang lihat di media-media sosial itu, macam-macam ajaran ada di situ. Karena apalagi di negeri kita ini, ikhwan, orang Arab mengistilahkan apa? Likulli saqitin laqit. Setiap yang jatuh pasti ada yang mengut. Maknanya ajaran apapun, sesesat apapun ada pengikutnya itu di negeri kita. Yang ngaku Imam Mahdi ada juga pengikutnya. Imam Mahdi laki-laki, Indonesia perempuan pula ngaku Imam Mahdi. Dia Aiden tuh. Ya. Yang ngaku Tuhan pun ada pengikutnya. Ya mungkin pengikutnya di dunia medsos mungkin ada nge-like juga kan gitu ya. Macam-macam, yang enggak sholat aja ada pengikutnya. Na'udzubillah di negeri kita ini. Ini penyakit syubhat namanya. Adapun penyakit syahwat ada macam-macam lah. Sekarang kita ini dipertontonkan dengan macam-macam syahwat kan. Dengan maksiat-maksiat depan kita ini, dari diskotiknya, dari narkobanya, dari maboknya, dari perempuan, macam-macam. Dengan hubud dunianya, kecintaan kita kepada dunianya itu. Lah kita dihadapkan dengan fitnah yang seperti ini. Kalau kita tidak istiqomah, mungkin kita mudah akan, hati kita ini akan condong, mungkin condong kepada syahwat, atau mungkin condong kepada syubhat. Mungkin rusak agama kita atau rusak akhlak kita. Sebab kalau terkena syubhat, rusak agama kita. Kalau terkena syahwat, rusak akhlak kita. Padahal yang menjadikan manusia baik itu adalah agama dan akhlak. Kalau bisa mengawinkan agama dan akhlak itu, jadi orang baik kita. Tapi sekarang agama diserang, akhlak pula diserang. Makanya kalau tidak istiqomah, susah sekali. Lalu apa saja supaya kita ini bisa istiqomah sampai kematian kita? Saya akan sebutkan 15 perkara dengan singkat karena juga waktu. Yang pertama, supaya kita istiqomah, al-iqbal alal Quran. Jangan lepas dengan Quran. Quran itu identitas kita kaum muslimin. Jangan pernah lepas dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, renungkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Karena nanti Nabi SAW akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat dan mengatakan di hadapan Allah, inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, maafkan saya, kaumku di akhir zaman sudah mulai mereka meninggalkan Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Pasti jawabannya tidak. Setiap minggu? Tidak juga. Setiap bulan? Tidak juga. Nunggu Ramadan Ustaz? Tidak juga Ramadan tuh. Dia enggak tarawih juga rupanya. Kapan baca Quran kalau begitu? Ya. Padahal itu yang membuat kita istiqomah. Kemudian yang kedua, iltizam syar'illahi wal amali salih. Berusaha untuk iltizam, mengokohkan diri untuk berpegang dengan syariat Allah dan berusaha untuk beramal saleh. Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah kekuatan, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu dan bapak-bapak juga, cobalah setiap hari itu ada amalan yang kita amalkan. Amalan apa saja lah selain yang diwajibkan. Entah berupa zikir, entah berupa baca Quran, entah berupa menolong orang, entah berupa silaturahim, terserah. Kan amal soleh kan banyak, tapi minimalnya setiap hari ada. Makanya ketika Rasul mengumpulkan para sahabat, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang puasa? Tidak ada yang jawab. Abu Bakar mengatakan saya. Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang menjawab. Kata Abu Bakar saya. Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang jawab. Kata Abu Bakar saya. Siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Tidak ada yang jawab. Kata Abu Bakar saya. Bayangkan, Abu Bakar dalam satu hari puasa, mengunjungi orang sakit, mengunjungi jenazah, memberi makan orang sakit. Kata Rasul, tidaklah manusia ada 4 sifat ini pada dirinya kecuali dia masuk surga. Jadi kalau bisa setiap hari itu minimalnya ada 4 amalan lah yang kita amalkan. Kira-kira apa kan begitu? Ya. Karena semua itu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, tadabbur qasasil anbiya. Berusaha untuk tadabbur. Kalau kita ingin istiqomah, cobalah buka sejarah. Entah mempelajari sejarah Nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama gitu.
Maka kita akan semangat tuh, kalau kita mendengar sejarah itu akan semangat. Ya, seolah semua ada. Makanya kenapa kemudian di Quran itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan para nabi kepada nabi. Kan Quran turun kepada nabi dulu kan. Jadi Allah menceritakan para nabi kepada nabi. Apa gunanya? Allah mengatakan linutsabbita bihi fuadak, supaya memantapkan hati nabi itu. Jadi kalau nabi umpamanya diuji oleh kaumnya, nabi-nabi dulu juga diuji. Kalau seandainya kemudian Rasul diuji anak-anaknya meninggal, dulu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail lagi. Kalau Nabi SAW diuji dengan sakit, Ayub 18 tahun sakit. Kalau seandainya ada orang kemudian mencaci maki mengatakan dia gila, semua para nabi dibilang gila. Akhirnya kan tenang tuh, karena ada pendahulunya kan. Makanya kalau seandainya nih kita dapat musibah, kemudian musibah kita digandengkan dengan musibah Nabi, tenang kita. Coba, apa yang tidak ada pada Nabi, apa yang tidak ada pada kita ada pada Nabi. Musibah apa saja yang kita hadapi, Nabi pernah mengalaminya. Kita tenang jadinya kan. Ada orang yang kemudian kena musibah, anaknya meninggal, Nabi anaknya meninggal juga, kecil-kecil lagi, bayi-bayi. Ketika kita berdakwah kemudian, anggaplah tadi umpamanya kan, buat masjid, wah ini pakai tenaga ini, Nabi juga sama. Ya, tenanglah kita. Begitu kita mengikuti jalan Nabi. Oh, kita ditimpa kefakiran, Nabi penggembala kambing berbelas-belas tahun itu kan, setahun 2 tahun jadi penggembala kambing itu dengan gaji murah, miskin juga Nabi. Apalagi coba disebutkan apa musibah yang ada pada diri kita itu Nabi punya semuanya. Nabi anak yatim bahkan dalam kandungan lagi. Setelah brojol, ASI dipindah-pindah dari Halimah Sa'diyah, dipindah lagi ke pamannya, dipindah lagi ke kakeknya. Kita mungkin tidak pernah merasakan itu. Makanya kenapa kalau kita mempelajari sirah-sirah Nabi itu, kita akan tenang. Ada contohnya rupanya ya. Kemudian juga yang keempat, ad-du'a, berdoa kepada Allah. Dan Nabi SAW yang paling banyak berdoa kepada Allah apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena Rasul pernah mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang mukmin di pagi hari, kafir di malam hari. Mukmin di malam hari, kafir pula di siang hari. Karena siapa yang memegang hati? Allah yang memegang hati. Dulu di zaman Nabi Musa ada orang namanya siapa? Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura ini ahli ibadah, ulamanya Bani Israel, bisa kufur gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ditawari jabatan, ditawari harta, kufur dia. Padahal ulama Bani Israel sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan kekufurannya itu, sampai Allah mengatakan fansalakha fakana minal ghawin fa'atbahu syaitan lagi katanya. Dia seperti ular yang mengganti baju. Ular kan suka ganti baju tuh kulitnya tuh. Itu insalah namanya. Artinya dia melepas baju keimanannya, berubah menjadi kekafirannya. Sesat pula dia. Harusnya dia mengikuti setan, setan ikut dia lagi. Itu Bal'am bin Ba'urah. Itu di Quran dijelaskan. Siapa lagi? Banyak. Dulu ada namanya Rajal ibn Unfuah. Rajal ibn Unfuah ini di majelis Nabi. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah, tapi saya kisahkan aja sebagai ibrah. Jadi Rajal ibn Unfuah ini dia membaca surah Al-Baqarah secara khatam dan tafsirnya dengan Nabi. Artinya dia orang yang cinta dengan Quran. Rajal ibn Unfuah ini di akhir-akhir kehidupan Nabi muncul nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab dari Yamamah. Maka Rasul mengirim surat lewat Rajal ibn Unfuah ini. Ya Rajal, kasihkan surat ini kepada Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu dari Yamamah itu, supaya dia bertobat. Dibawalah surat itu. Di tengah jalan Rasul meninggal. Surat ini dibawa Rajal. Ketika sampai di kandang Musailamah Al-Kadzab itu, entah ngomong apa Rajal ibn Unfuah ini, empat mata dengan Musailamah, tiba-tiba dia mengatakan bahwa Musailamah Al-Kadzab itu benar seorang nabi gitu. Rupanya apa? Ditawari kekuasaan, ditawari harta, padahal udah ngaji sama Nabi lagi tuh, bisa murtad dia. Rajal ibn Unfuah, na'udzubillah, apalagi kita. Makanya Umar ibn Khattab ketika memegang Taurat itu, ada satu lembaran Taurat dipegang Umar, Rasul marah dan mengatakan amutahawwikun anta ya ibn Khattab, kau sudah bingung wahai Umar, lempar tuh lembaran Taurat, di depanmu ada Quran.
Ngapain pula kau pegang-pegang Taurat? Nabi tahu hati Umar itu yang memegang Allah, bukan Umar. Bisa saja Umar tersesat. Kalau sekelas Umar aja dikhawatirkan oleh Nabi, tentu sekelas kita lebih khawatir lagi. Nabi lah kan begitu. Tiba-tiba kita tidak pernah belajar Quran, tidak belajar hadis, sok-sok beli Injil dibaca. Kenapa beli Injil? Perbandingan agama, Ustaz. Perbandingan dari mana? Quran aja nggak hatam. Mau dibanding-bandingkan dengan mana? Sesat kamu kan begitu. Jadi makanya banyak berdoa supaya di zaman fitnah ini adalah hati kita tetapkan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 6, yang nomor 5, zikrullahi Azza wa Jalla. Perbanyak zikir, karena zikir yang bisa menenangkan hati. Kemudian yang nomor 6, al-hirsu ala an yaslukal muslim tariqan sahihan, berusaha untuk mencari jalan yang benar, talabul ilmi. Kalau kita ingin istiqomah, rajin-rajin hadir di majelis taklim. Orang yang jarang hadir di majelis taklim itu mudah futur orang itu. Siapa yang akan memberi nasihat kepada orang kalau tidak hadir di majelis taklim? Karena ilmu itu hanya akan dapat di majelis taklim. Anda bisa mungkin belajar lewat YouTube, lewat televisi, tapi Anda tidak beradab di situ. Kadang-kadang sambil tidur tengok YouTube, sambil makan tengok YouTube, kadang-kadang nggak pakai baju lagi. Nah, coba kalau antum hadir di majelis taklim, ada yang berani pegang bawa makan, buka baju, tidur. Mungkin ustadznya pulang, ngapain lah ngajari orang kayak gini ya. Karena kalau sudah di majelis taklim pasti ada adabnya, ada malu sedikit lagi gitu. Karena ada malaikat di situ, makanya pasti dapat ilmu. Walaupun seandainya ilmu itu diulang-ulang, minimalnya pulang sudah tak ada dosa lah. Kita ini sudah banyak dosa, susah pula hadir di majelis taklim, istighfar pun tidak. Minimalnya kalau sudah susah istighfar, hadir aja di majelis taklim, pulang itu dosanya sudah hilang. Kata Nabi, kumu maghfuran lakum, pergi kalian, dosa-dosa kan sudah diampuni ya. Walaupun yang ngantuk Ustaz ya, walaupun yang ngantuk insyaallah insyaallah, mudah-mudahan gak ngantuk aja lah ya. Kemudian yang nomor 7, at-tarbiyah, berusaha untuk tarbiyah. Mentarbiyah itu membiasakan, melatih diri, jangan malas gitu maksudnya ya. Karena perasaan malas ini, makanya Rasul berdoa. Ada satu doa menarik itu ketika Rasul, entah siapa yang melangkahkan kaki Rasul, tahu-tahu ke masjid aja Rasul itu. Rupanya di masjid itu ada Abu Umamah Al-Ansari, lagi bingung, stres. Kata Rasul, "Hei Abu Umamah, ngapain kau di sini? Ini kan bukan waktu sholat, karena waktu itu di waktu duha. Waktu duha orang kerja. Ngapain kau di masjid?" Katanya. Apa kata Abu Umamah? "Humumun lazimatni ya Rasulullah. Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasul." Bingung, stres, banyak hutang wahai Rasul. Rupanya ada juga sahabat yang stres hutang. Bukan kita aja, sahabat pun ada yang berhutang, stres dengan hutangnya. Karena hutang itu, apa kata istilahnya para ulama itu? Stres di malam hari, hilang di siang hari. Nah, itulah. Orang yang punya hutang itu cuma 2. Kalau malamnya stres, siangnya hilang, takut ada debt collector. Hilang tak kemana. Siang datang lagi, stres lagi itu. Makanya jangan suka hutang. Jadi kata Nabi SAW, "Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Kalau kau baca, ku yakin nih, stresmu hilang, hutangmu terlunasi." Katanya. Wah, kata Abu Umamah, mau saya itu Rasul. Apa tuh kalimat tuh? Katanya. Maka Nabi SAW mengajarkan, katakan ya Aba Umamah setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wa wa ghalabati daini wa qahrir rijal. 8 kalimat diajarkan Nabi. Ya Allah, saya berlindung kepada minal hammi wal hazan. Ham artinya bingung, hazan artinya sedih. Bingung menghadapi perkara yang dihadapi dan yang akan datang, sedih karena menghadapi yang sudah berlalu. Itu artinya ya. Kalau yang berlalu kan sedih kita kan namanya. Kita dulu pernah kaya jadi miskin, sedih. Dulu masih jadi polisi, sudah purnawirawan, sedih kan itu. Udah pensiun sedih kan itu. Tapi kalau bingung ini sesuatu yang akan dihadapi, besok mau makan apa, besok mau usaha apa, itu namanya bingung tuh ya. Kita berlindung dari dua-duanya, dari bingung dan dari sedih. Kemudian minal ajzi wal kasal, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan. Ini 2 penyakit bahaya ini, lemah malas, bahaya. Apa bedanya?
kalau malas dengan ajiz, dengan apa namanya, lemah itu. Kalau lemah itu orang pengen sholat, dia kepengen, tapi karena sakit stroke nggak bisa ke masjid, itu namanya lemah. Pengen ke masjid tapi lemah, nggak bisa datang. Malas bahaya, ya. Ada panggilan azan, dia bisa jalan tapi tak mau jalan, itu namanya lemah. Apa namanya? Malas tuh namanya. Kan beda kan? Kalau malas itu bisa jalan, tak mau jalan. Tapi kalau lemah gimana pula namanya lemah? Dua-duanya kita berlindung kepada Allah. Dua-duanya kita berlindung kepada Allah. Makanya kita berlindung dari kemalasan, karena malas ini penyakit apa yang dilakukan orang malas? Coba tidur. Dunia saja tidak mungkin dicapai, dia apalagi agama. Orang malas itu dua-duanya ngerokok sana sini, kayak orang stres orang malas itu. Kita berlindung dari dua-duanya itu, malas sama al-azz, ya, sama kelemahan. Kemudian minal jubni wal kasal, minal jubni wal bukhli, kita berlindung dari kebakhilan dan kepengecutan. Orang bakhil ini bahaya sekali. Kemudian juga pengecut. Orang pengecut ini takut. Jangankan lagi mau usaha, mau lewat di tempat yang ada kuburannya tak jadi. Nanti kalau sudah sampai itu digas motornya 100 bisa nabrak-nabrak itu. Itulah orang-orang penakut tuh kayak gitu. Tergesa-gesa. Dan yang terakhir, berlindung dari terkalahkan oleh hutang ataupun jasa orang. Kadang-kadang orang kalau sudah banyak jasa kepada kita, kemudian kita disuruh tegur, bisa nggak kau nasihati si An? Nggak bisa saya. Kenapa? Jasanya banyak sama saya. Nggak bisa menyampaikan kebenaran jadinya kan. Maka kita berlindung dari dua-duanya tuh. Makanya istiqomah itu harus ada tarbiyah, jangan malas. Ya. Jadi ada ijtihad. Kemudian juga yang kedelapan, as-siqatu bit-thariq, harus yakin dengan apa yang sudah kita yakini. Kemudian juga yang nomor 9, mumarasatu da'wati ilallah, berusaha untuk membiasakan ngajak orang kepada kebaikan. Walaupun kita belum baik 100%, ajak manusia kepada kebaikan. Kalau maling, ketemu maling, kemudian maling tidak mengatakan jangan maling, dua-duanya maling sampai kiamat. Bisa dipahami ya? Tapi kalau maling bilang, jangan maling, boleh jadi salah satunya tobat. Masa saya maling, teriak jangan maling, kau masih maling, saya enggak, malulah kan itu. Atau dia masih maling, kawannya, betul juga kau. Akhirnya kan, kalau kita memberikan nasihat, tunggu kita baik 100%, enggak akan bisa memberikan nasihat. Yang penting biasakan aja nasihat-nasihat. Boleh jadi dengan sebab itu hidayah kepada kita, itu maksudnya. Itulah istiqomahnya di situ. Kemudian juga yang nomor 10, al-iltifat haulal anasir muthbita, berusaha untuk mengambil anasir, maksudnya poin-poin terpenting dalam hidup itu. Ibadah itu banyak, tapi ambillah yang paling penting dengan itu. Entah wajibnya dulu, ya, kita biasakan yang wajib dulu. Ini aneh, orang tidak pernah sholat wajib, orang tidak pernah sama sekali sholat, tapi kalau masuk Ramadan puasa pula dia. Puasa tuh, nanti kalau dekat-dekat mau buka puasa tuh, sempet-sempetnya dia tanya korma, mana korma kok kata dibeli bu? Kenapa korma? Itu sunnah Nabi katanya. Loh, kalau sunnah ingat dia, sholat yang wajib tak ingat. Tarawih dia tarawih, duhur pula tidak. Ini kan kurang ajar. Yang wajib kemana, yang sunnah kemana kan? Aduh, otaknya udah error. Kemudian juga yang nomor 11, as-siqatu binasrillah wa annal mustaqbalil Islam. Ingat, pertolongan itu datang dari Allah. Terkadang orang itu berpikir seperti ini. Kan di Quran itu kan sudah jelas ya. Orang-orang yang beriman itu kan janji-janji Allah banyak sekali akan diberikan kepada orang-orang beriman. Contoh, Allah mengatakan, innallaha yudhafi'u 'anil ladzina amanu. Allah itu akan menolong, akan membela orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Dan Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang layak untuk dia. Bahkan Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi. Allah sudah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kekuasaan di permukaan bumi. Lihat, orang yang beriman pertama dibela Allah,
ditolong Allah, diberikan kehidupan yang layak Allah, bahkan diberikan kekuasaan lagi oleh Allah. Pertanyaannya, Ustadz, rasa-rasanya saya sudah beriman, tapi mana pertolongan Allah katanya? Kok saya gini-gini saja hidupnya, ngontrak-ngontrak saja hidupnya, usahanya tidak pernah jalan-jalan. Saya sudah sholat kok, sudah puasa, sudah ngaji. Apa betul yang berkuasa sekarang di dunia umat Islam? Rasa-rasanya saya sudah beriman, Ustaz, manalah pertolongan Allah itu? Katanya janjinya banyak. Dia tidak sadar bahasa dia. Dia kan baru rasanya tuh. Anda ini beriman baru rasanya. Supermi rasa ayam. Ada ayamnya di situ? Kan baru rasanya saja, tak ada ayamnya di situ. Jadi kalau baru rasanya belum ada imannya, percuma saja. Karena iman tidak bisa dirasa. Iman itu diaplikasikan lewat keyakinan, kemudian lewat lisan, kemudian lewat perbuatan. Kalau hanya ngomong gitu saja tidak bisa. Jadi makanya harus betul-betul thiqah, yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian yang nomor 12, ijtima al-akhlaq al-muayyanati ala tsabat, berusaha untuk berakhlak, perbaiki akhlak kita, mulai tutur kata, perbuatan, baik akhlak dengan diri sendiri, akhlak dengan anak, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan tetangga, berusahalah dirobahkan begitu. Karena itu yang bisa mengantarkan kepada istiqomah. Termasuk juga wasiatus salihin, datang kepada orang-orang saleh, datang kepada ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, minta nasihat mereka. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa bersih diri sendiri. Ya, kita ini rohani kita perlu disiram. Mungkin badan kita sudah cukup lah dengan baksonya, mie ayamnya, apa semua ya kan. Hari-hari kadang makan 4-5 kali kita, sudah cukup badan kita tuh. Ruh kita yang belum cukup. Hadir di majelis taklim, melihat YouTube pengajian atau datang ke orang saleh dan begitu seterusnya kan. Karena itu yang bisa memantapkan sebenarnya. Kalau tidak dilakukan maka kita akan futur. Kemudian juga zikrul maut, ingat kematian. Karena kalau ingat kematian itu, itulah yang akan menghancurkan semua kenikmatan kita. Dan yang terakhir, ta'ammul fi na'imil jannati wa adzabin nar. Kita senantiasa berfikir tentang indahnya sorga, kemudian juga azabnya neraka yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Kalau kita sudah tahu nikmatnya sorga, pedihnya neraka, tentu kita tidak mau masuk neraka dan pasti kita masuk sorga. Dan jalan masuk sorga adalah dengan beriman dan beramal saleh. Sebab inilah diantara kunci-kunci supaya kita istiqomah. Istiqomah dari mulai balik sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Tadi ibu-ibu belum datang ya, harusnya temanya keluarga. Maaf, insyaallah mungkin minggu depan saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam.